Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Selamat datang di Dirin CH Official. Anak-anak sekalian, dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8, tetap melalui Dirin CH Official. Namun like, share, dan subscribe dari kalian demi kemajuan channel Dirin CH Official. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas subbab A, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas subbab B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas subbab C, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita bahas subbab B, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Diharapkan setelah selesai pembelajaran ini, siswa mampu menganalisis proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Kita akan membahas yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tata caranya antara lain: A. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. B. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. C. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. D. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Di samping ada tata cara di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat pula beberapa kesepakatan dasar. Di antaranya A. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. B. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. D. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. E. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Artinya menambah pasal-pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Adapun tujuan dari perubahan bersifat adendum adalah untuk kepentingan sebagai bukti sejarah. Itulah tadi tata cara dan kesepakatan dasar di dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita lanjutkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pasal 2 Ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan adalah sebagai berikut. Ketetapan MPRS RI nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. B. Ketetapan MPR RI nomor 16/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. C. Ketetapan MPR RI nomor 5/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur. Kita lanjutkan yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apa yang dimaksud dengan undang-undang? Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sekali lagi, undang-undang adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa disingkat dengan Perpu, kalau kalian menyingkat Perpu ya, P-nya 2 ya, per PPU, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden, namun Dewan Perwakilan Daerah atau yang disingkat DPD juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Berikutnya kita lihat bersama proses pembuatan undang-undang apabila dirancang diusulkan oleh DPR. A. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. B. Presiden menugasi menteri-menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. C. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Tadi kita sudah melihat apabila diusulkan oleh DPR. Sekarang proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD. Apa tadi DPD? Dewan Perwakilan Daerah. A. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. B. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. C. Mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. C. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis pada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. D. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Itulah proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD.
setelah membahas tentang undang-undang, kita lanjutkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang tadi sudah kita ketahui disingkat Perpu, P di tengahnya 2. Nah, apa yang dimaksud dengan Perpu? Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 memuat ketentuan sebagai berikut. A. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. B. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. C. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. D. Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, kita lihat contoh Perpu yang dijadikan undang-undang, antara lain Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM atau Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, kita bahas peraturan pemerintah atau yang disingkat PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 5 ayat 2. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut. A. Tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah atau PP disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai dengan bidang tugasnya. B. Tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. C. Tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden, diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara.
Selanjutnya yang kelima, kita bahas peraturan presiden atau yang disingkat Perpres. Peraturan presiden atau Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Sedangkan proses penyusunan peraturan presiden atau Perpres diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Meliputi A. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. B. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. C. Pengesahan dan penetapan oleh presiden. Yang terakhir atau yang keenam yaitu perda, namun perda ini ada dua, yaitu ada perda provinsi dan ada perda kabupaten atau kota. Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Proses penyusunan peraturan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu A. Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. B. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. 1. DPRD provinsi mengajukan rancangan perda atau peraturan daerah kepada gubernur secara tertulis. 2. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. C. Apabila diusulkan oleh gubernur, prosesnya adalah sebagai berikut. 1. Gubernur mengajukan RA Perda atau rancangan peraturan daerah kepada DPRD provinsi. Yang kedua, DPRD provinsi bersama gubernur membahas Raperda provinsi.
3. Apabila disetujui bersama. 4. Raperda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Berikutnya, perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Adapun proses penyusunannya: A. Rancangan perda kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD atau bupati atau wali kota. B. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, prosesnya adalah sebagai berikut. 1. DPRD kabupaten atau kota mengajukan raperda atau rancangan peraturan daerah kepada bupati atau wali kota secara tertulis. 2. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas raperda kabupaten atau kota. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan peraturan daerah disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Nah, bagaimana kalau perda diusulkan oleh bupati atau wali kota? Prosesnya adalah sebagai berikut. 1. Bupati atau wali kota mengajukan raperda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. 2. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas raperda. Pertama, bupati wali kota mengajukan raperda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. 2. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas raperda kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, raperda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Demikianlah pembahasan tentang bab 3 subbab B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan bisa kalian terima dengan mudah, bisa dipahami. Sebagai penutup, sebelum kita tutup, saya yakin banyak hal-hal yang kurang sempurna, masih banyak hal yang masih kurang, ya, baik dalam kalimat, presentasi, atau mungkin penulisan. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berkenan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.